Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimanillah wa iyyakum. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang begitu banyak dan juga tercurah selalu kepada kita semua, yang semuanya itu adalah menuntut kita untuk bersyukur kepadanya, tidak mengingkarinya, tidak menganggap kecil nikmat. Sebab Allah Subhanahu wa taala begitu besar memberikan nikmat pada kita semua jemaah sekalian. Di antaranya adalah Allah masih memberikan kita kesempatan dan kemampuan serta kemampuan untuk bisa menghadiri kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai laki-laki dari kalangan umat Islam, yaitu menghadiri salat Jumat secara berjamaah. Salat dan salam semoga Allah curahkan dan limpahkan pada uswatun hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada siapa saja yang setia di atas ajaran yang mulia ini sampai hari kiamat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Nabi yang setia di atas syariat yang suci dan mulia ini sampai ajal menjemput kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin, hadirin sedang Jumat rahimanillah wa iyyakum. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah sekalian, mari sama-sama dalam hidup kita sekali di dunia ini, dan tidak akan pernah kembali lagi kita ke dunia, untuk bisa selalu mencanangkan dan juga merencanakan serta membuat rencana yang terbaik dalam hidup kita, itu meningkatkan ketakwaan dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan modal terbaik, dan juga maksiat adalah modal terburuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau orang itu bertakwa jemaah sekalian, dia akan menghindari dosa jemaah sekalian. Karena takwa itu adalah intinya adalah melaksanakan perintah agama dan juga menjauhi segala macam larangan dan keharaman di dalam agama. Dan sekali lagi jamaah sekalian, masalah ketakwaan ini tidak hanya diingatkan oleh para khatib di mimbar-mimbar Jumat dan juga yang lainnya. Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala telah peduli kepada hamba-hambanya. Sepanjang zaman dan juga tempat ternyata diwasiatkan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tapi orang terdahulu pun demikian. Walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sesungguhnya kami telah memberikan wasiat kepada orang-orang sebelum kalian wahai umat Islam, dan juga kepada kalian wahai umat Islam, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah sekalian, ketakwaan adalah sebab terbesar kita bisa selamat ketika nanti di akhirat jemaah sekalian. Maka janganlah kita jauhkan diri kita dari ketakwaan jemaah sekalian, agar kita selalu menjadi orang yang bahagia di dunia dan juga selamat di akhirat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang telah Allah berikan kepada kita dan Allah anugerahkan di dalam hidup ini tidak hanya sebagai nikmat yang Allah berikan kepada kita jemaah sekalian, namun keluarga juga merupakan amanah yang terbesar di dalam hidup kita sebagai kepala rumah tangga dan juga suami jemaah sekalian. Betapa tidak Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita dalam suatu ayat yang mulia yang memperingatkan kita agar jangan sampai acuh tak acuh terhadap keluarga kita. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka, sebab bahan bakarnya neraka adalah manusia dan juga batu-batu berhala jemaah sekalian. Yang dimaksud dengan manusia adalah ahli neraka itu sendiri jemaah sekalian.
Sebab neraka yang sudah nyala ketika dimasuki penghuninya, na'udzubillah, annakuna min ahlin nar. Ketika dimasuki penghuninya jamaah sekalian, maka neraka itu akan semakin bertambah besar kobarannya. Begitu juga bahan bakar neraka adalah batu berhala jamaah sekalian. Itu patung-patung berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik jamaah sekalian. Itu juga nanti akan dijadikan bahan bakar neraka. Untuk bisa menunjukkan bahwasannya ternyata patung-patung berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik itu tidak bisa memberikan syafaat seperti yang diharapkan oleh mereka jamaah sekalian. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian orang-orang musyrik dan juga berhala yang kalian sembah selain Allah itu akan menjadi bahan bakarnya neraka. Kalian semua akan mendatangi dan memasuki neraka. Wal'iyadzubillah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah juga menjelaskan bahwasanya di neraka ada malaikat-malaikat yang kuat-kuat dan juga bengis-bengis jamaah sekalian, yang mereka tidak akan menentang perintah Allah kepada mereka, dan mereka akan selalu melaksanakan perintah yang Allah titahkan kepada mereka jamaah sekalian. Kalau Allah perintahkan siksa, siksa, tidak ada rasa kasihan sama sekali, karena Allah Subhanahu wa taala telah mencabut rasa kasihan dan juga belas kasih dari para malaikat, sehingga mereka akan terus menyiksa sampai masa yang Allah kehendaki jamaah sekalian. Jamaah sekalian, begitu mengerikannya ayat ini ya tentang masalah neraka, sehingga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita terlebih dahulu dan juga keluarga kita dari neraka jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat ini juga ditafsirkan oleh sahabat Nabi yang mulia tentang kekuatan dan juga besarnya malaikat yang akan menjadi penyiksa di dalam neraka jamaah sekalian. Ibnu Abbas menjelaskan di dalam sebuah tafsirnya yang dinukil oleh Imam Ibnul Jauzi bahwasanya khazanatun nari 19. Jadi penjaga neraka itu ada 19 malaikat jamaah sekalian. Ma baina mangkibai ahadihim masiratu sanatin. Jadi jarak antara pundak malaikat yang satu dengan sebelahnya itu jaraknya adalah 1000 tahun jamaah sekalian. Perjalanan 1 tahun perjalanan. Jadi saya ulang, jarak antara pundak malaikat yang satu dan pundak berikutnya itu adalah perjalanan 1 tahun. Wa quwwatuhu ayyadriba bil miqamati fa yadfa'u bitilka dharbati 70,000 fayahbuna fi qarni jahannam. Jadi kalau ingin mengetahui kekuatan malaikat yang Allah perintahkan untuk menyiksa orang ahli neraka jamaah sekalian, yaitu kekuatan mereka apabila mereka memukul dengan gada dari besi di neraka, itu mereka akan membuat terpental ya, satu kali pukulan akan membuat terpelanting 70.000 ahli neraka, na'udzubillah, dan akhirnya mereka semuanya masuk dan juga tersungkur ke dalam dasarnya neraka, na'udzubillahi min azabi jahannam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah bagaimana caranya kita menyelamatkan diri kita dan juga keluarga dari neraka jamaah sekalian, itu ternyata telah ditafsirkan oleh para ulama salaf terlebih dahulu jamaah sekalian, agar kita sebagai umat Islam benar-benar tahu cara menjaga diri kita dan juga keluarga dari neraka. Yang pertama adalah sahabat Nabi yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan ayat ini yang berbunyi alimuhum wa atibuhum. Ajarkan ilmu keluarga kalian. Jadi ajarkan ilmu keluarga kalian dan juga didiklah mereka dengan pendidikan adab yang Islam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perintah kepada kita kepala rumah tangga untuk mengajarkan ilmu agama dan juga adab Islam, yang ternyata ini adalah banyak tidak ditaati oleh umumnya umat Islam ya jamaah sekalian, sehingga mereka tidak peduli kepada keluarganya sendiri. Dan juga konsekuensinya jamaah sekalian, kepala rumah tangga harus berilmu terlebih dahulu, harus rajin ngaji dan juga kemudian mengamalkan, setelah itu dia baru bisa memberikan ajaran dan juga pengajaran kepada anak-anaknya dan juga istrinya jamaah sekalian. Nah, seperti itulah yang yang ditafsirkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan itu termasuk hak anak dan juga keluarga kita jamaah sekalian. Jangan sampai kita melalaikan hak ini, dan itu nanti tentu saja akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tafsir dari sahabat Nabi Ibnu Abbas tentang makna menjaga diri dan juga keluarga dari neraka, adalah beliau berkata, i'malu bi ta'atillahi wattaqu ma'asiyallahi. Jadi Ibnu Abbas berkata, amalkanlah ketaatan pada Allah. Kita sebagai kepala rumah tangga taat dulu kepada Allah jamaah sekalian. Hindarilah kemaksiatan pada Allah. Wa muru ahlikum bidzikri yunjikumullahu minan nar. Dan juga perintahkanlah keluarga kalian untuk berzikir kepada Allah. Berzikir secara umum adalah maknanya adalah beribadah kepada Allah. Kita perintahkan keluarga kita untuk beribadah. Jadi jangan sampai kita sendiri menjadi orang baik tapi kita tidak memerintahkan anak dan istri kita jamaah sekalian untuk ibadah kepada Allah. Ya, karena yang demikian itu jamaah sekalian,
kalian akan bisa masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka, kata Ibnu Abbas. Yunjikumullahu minan nar. Jadi karena perintah kita kepada keluarga kita, sehingga keluarga kita mau ibadah juga, itu akan menyelamatkan kalian semua dari neraka. Kemudian ditafsirkan juga oleh seorang tabi'in yang mulia bernama Mujahid bin Jabir rahimahullahu taala dengan ucapan yang berbunyi Ittaqullaha wa ausu ahlikum bittaqwallah. Singkat ya Mas kalian, maksudnya adalah kalian sebagai kepala rumah tangga bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Jadi bertakwa melaksanakan perintah agama dan juga menjauhi larangan agama yang tentu saja itu butuh ilmu. Makanya kepala rumah tangga ya Mas harus rajin ngaji terlebih dahulu. Ya, wamuru ahlikum bittaqwallah. Dan yang kedua adalah cara menjaga diri dan keluarga adalah dari neraka, yaitu dengan cara memerintahkan keluarga juga dari masalah hal ini ya Mas sekalian. Jadi jangan sampai kita tidak peduli dengan keluarga. Jadi ketika kita diperintahkan untuk bertakwa, maka kita juga memerintahkan keluarga untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, seorang ulama salaf, juga menjelaskan tafsiran dari ayat ini jamaah sekalian dengan cukup lengkap ya. Ya'muruhum bi ta'atillah. Jadi maksudnya adalah kepala rumah tangga harus memerintahkan keluarganya untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanhahum 'an ma'siyatillah. Kepala rumah tangga juga harus mencegah mereka dari maksiat pada Allah. Jangan sampai keluarganya berbuat maksiat didiamkan saja jamaah sekalian ya. Kemudian wa ayyaqum 'alaihim bi amrillah. Kepala rumah tangga juga harus mengatur ya rumah tangga itu berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyelisihi aturan-aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ya'muruhum bihi wa yusa'iduhum 'alaihi. Jadi kepala rumah tangga juga harus memerintahkan plus membantu keluarganya untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka bantu jamaah sekalian keluarga kita untuk taat pada Allah. Ketika keluarga kita diperintahkan untuk sholat, kita ajarkan dia sholat, ya. Atau kalau memang tidak bisa kita mengajarkan jamaah sekalian, maka kita ajak dia untuk ngaji bersama, gitu ya. Ketika keluarga kita diperintahkan untuk menutup aurat, kita bantu dengan kita berikan nafkah, ya, berupa pakaian yang menutup aurat. Ketika keluarga kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran jamaah sekalian dan memahami maknanya, kita bantu dengan membelikan mushaf yang beserta dengan terjemahan dan juga tafsirnya jamaah sekalian, dan lain-lain ya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bantu, tidak hanya sekedar perintah. Itu makna dari apa? Menyelamatkan diri dan juga keluarga dari neraka. Kemudian fa idza ra'aita lillahi ma'siyatan qada'tahum 'anha wa zajartahum 'anha. Ketika kamu wahai kepala rumah tangga melihat kemaksiatan ada pada keluarga kalian, maka kalian harus mencegah dan juga melarang kemaksiatan tersebut dilakukan oleh mereka. Nah, seperti itulah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dari menyelamatkan diri kita dari neraka, ya, menyelamatkan diri kita dan juga keluarga dan neraka sehingga kita tidak masuk ke dalam neraka. Kemudian jamaah sekalian, janganlah kita menjadi orang yang disebut dayus oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dayus itu adalah sosok sang suami yang tidak peduli terhadap kemaksiatan, ya, dan juga pelanggaran agama yang dilakukan oleh keluarganya. Kalau seorang suami menjadi dayus jamaah sekalian, ini juga termasuk suami yang diancam oleh Allah dengan ancaman berikut. Nabi kita yang mulia mengancam bahwasanya orang tersebut tidak akan dipandang oleh Allah dengan pandangan yang rahmat. Berdasarkan hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i dari sahabat Nabi Ibnu Amr radhiyallahu taala anhuma. Jadi Abdullah bin Amr berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumil qiyamah." Jadi ada 3 golongan jamaah sekalian yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Maksudnya Allah tidak akan melihat mereka dengan pandangan yang rahmat, tetapi Allah akan memandang mereka dengan pandangan murka, karena mereka juga telah membuat murka Allah Subhanahu wa taala. 3 golongan itu, yang pertama adalah al-aquli walidayh, yaitu orang yang menyakiti kedua orang tuanya ya mas sekalian. Jadi sebagaimana di dunia dia telah menyakiti kedua orang tuanya, tentu saja membuat murka dan marah kedua orang tuanya, maka di akhirat Allah juga Subhanahu wa taala akan memurkai dia. Yang kedua, wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal. Yang kedua yang tidak akan dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat adalah perempuan yang menyerupai laki-laki ya mas sekalian. Perempuan yang menyerupai laki-laki di dalam berjalan, cara berjalan, di dalam cara berbicara, kemudian di dalam berpakaian, ya, di dalam pekerjaan juga demikian ya mas sekalian. Jadi jangan sampai perempuan melakukan pekerjaan yang khusus dilakukan oleh kaum pria ya mas sekalian. Begitu juga masuk di dalam larangan ya mas sekalian, kaum pria yang menyerupai kaum perempuan jamaah sekalian, ini adalah termasuk dosa besar, ya, seperti itu. Kemudian
Yang ketiga adalah wad-dayus. Yang ketiga jemaah sekalian adalah dayus, yaitu seorang suami tidak peduli dengan keadaan dan juga kondisi ketaatan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi kita yang mulia menyatakan tentang ancaman bagi sang dayus jemaah sekalian. Sang suami yang dayus itu diancam dengan hadis bahwasanya dia tidak akan masuk ke dalam surga jemaah sekalian. Hadis yang mulia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Kalau tadi Abdullah bin Amr, ini adalah Abdullah bin Umar. Itu lewat sabdanya, salah satu qad haramallahu alaihimul jannah. Ada 3 golongan yang telah Allah haramkan surga bagi mereka. Artinya jemaah sekalian, kalau dia muslim, ya, kalau dia melakukan hal-hal 3 ini jemaah sekalian, maka dia, makna dari dia haram masuk surga adalah haram, ya, masuk surga pertama kali. Haram masuk surga pertama kali, yang melainkan dia harus dicuci dulu di tempat yang memang harus dibersihkan dulu dosanya, ya, karena memang tidak bisa dibersihkan dosa selain itu jemaah sekalian, ya, selain di neraka. Jadi dia harus masuk ke dalam neraka dulu. Yang pertama adalah mudminul khamri. Yang tidak bisa masuk ke dalam surga adalah orang yang membiasakan mengkonsumsi khamr jemaah sekalian, sampai meninggal dalam keadaan belum tobat jemaah sekalian, ya. Seperti seorang pengedar narkoba yang ditembak oleh petugas BNN misalnya, atau seseorang yang mengkonsumsi miras oplosan sehingga dia meninggal dan lain-lain pokoknya, atau dia meninggal dalam keadaan biasa tapi dia belum sempat tobat, maka dia masuk dalam mudminul khamri, dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga jemaah sekalian. Yang kedua adalah wal aqu, yaitu orang yang menyakiti kedua orang tuanya. Ternyata orang yang menyakiti kedua orang tuanya ancamannya 2 jemaah sekalian. Selain tidak dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, Allah akan murka pada dia juga tidak bisa masuk ke dalam surga. Makanya perlu diingat jemaah sekalian, siapa saja yang masih memiliki kedua orang tua, ya, maka hendaknya melaksanakan, ya, ketaatan dia kepada kedua orang tuanya dan tidak membuat orang tuanya marah terhadap dia karena ketidaktaatannya. Dan yang terakhir adalah wad-dayusul ladzi yuqirru fi ahlihil khabath. Dan yang ketiga adalah sang suami yang dayus, yaitu sang suami yang membiarkan, ya, tidak mengingkari kemaksiatan ada pada keluarganya. Keluarganya tidak sholat, dibiarkan saja jemaah sekalian. Alasannya kecapean lah, biar inilah dan sebagainya. Keluarganya tidak menutup aurat, dibiarkan saja, biarinlah nanti bisa sendiri. Tidak demikian jemaah sekalian. Kebaikan itu harus diperintah dan dipaksa, tidak mengapa dipaksa. Dalam masalah urusan dunia saja kita akan memaksa anak kita. Seandainya anak kita tidak bangun untuk sekolah jemaah sekalian, kita akan memaksa dia untuk bangun, segera mandi, kemudian sarapan. Mungkin untuk masalah sholat tidak jemaah sekalian, ya. Dan ini adalah benar-benar orang tua yang durhaka jemaah sekalian. Dia durhaka sebelum anaknya nanti juga akan menjadi anak durhaka jemaah sekalian. Na'udzubillah. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi kepala rumah tangga yang peduli dengan keluarga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'da. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga mendapatkan nasihat, ya, dari sebagian ulama salaf jemaah sekalian tentang kewajiban mendidik keluarga kita jemaah sekalian. Seorang sahabat Nabi yang mulia Ibnu Umar, beliau pernah melihat seseorang yang memiliki anak dan menasihati beliau, ya hadza ahsin adab benik, wahai sang suami, wahai laki-laki ini, perbaikilah adab putramu. Ya, itu nasihat dari Ibnu Umar. Fa innaka mas'ulun anhu wa huwa mas'ulun an birrika. Karena kamu akan ditanya tentang anakmu, dan anakmu juga nanti kelak akan ditanya tentang baktinya kepada kamu. Jadi jamaah sekalian, bantu anak kita untuk berbakti kepada kita juga dengan kita dulu yang berbakti kepada Allah dengan mentaati firman Allah ini jamaah sekalian. Karena bisa jadi anak kita tidak berbakti kepada kita karena kita juga tidak berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kita lalai di dalam mendidik anak kita dengan pendidikan agama. Kita hanya merasa kagum dengan pendidikan dunia sehingga menyekolahkan anak kita sampai tinggi jamaah sekalian, sampai strata yang terakhir jamaah sekalian.
Namun ternyata itulah menjadi kebanggaan kita di dunia, ya. Sebagian kita demikian. Namun ternyata kita tidak mempedulikan pendidikan agama kita. Nah, suatu saat sang anak tidak mempedulikan anaknya, sang anak tidak mempedulikan orang tuanya, maka ini adalah termasuk hukuman, ya, yang Allah segerakan di dunia kepada orang tua yang lebih dahulu durhaka, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang durhaka tidak hanya anak, jamaah sekalian. Orang tua juga bisa durhaka kalau dia melalaikan hak anak. Itu adalah hak anak pendidikan agama. Ya, jamaah ketika Allah memberikan kita anak, jamaah sekalian, maka saat itu sudah ada tanggung jawab kita untuk mendidik anak dengan pendidikan agama. Ya, jadi seperti itu jamaah sekalian. Jadi suatu saat kalau sang anak itu tidak berbakti, bisa jadi itu adalah hukuman yang Allah segerakan kepada orang tua tersebut karena telah tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sang anak tidak berbakti juga tidak baik, tapi itulah hikmah yang Allah berikan kepada dia, jamaah sekalian. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bantu anak kita untuk taat pada Allah juga. Karena itu bisa jadi akan menjadi pahala jariah kita, jamaah sekalian. Karena sebagian ulama menilai, jamaah sekalian, pada dasarnya orang tua tidak mendapatkan pahala apapun dari apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh anak kita. Anak kita melakukan amal soleh, nggak dapat pahala, jamaah sekalian, kecuali apabila orang tua menjadi sebab anak tersebut melakukan amal soleh. Maka saat itu mengalirlah pahala dari anak tersebut yang melakukan amal soleh, jamaah sekalian. Maka kalau kita menginginkan anak kita menjadi mesin kebaikan dan pahala bagi kita saat kita masih hidup dan kita sudah tiada, jamaah sekalian, perbaikilah anak kita, didiklah dengan pendidikan agama. Jangan hanya terpukau dengan pendidikan dunia saja, jamaah sekalian, karena kita nanti sendiri akan berduka di hari akhir dan juga hari kiamat tentunya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan yang terakhir adalah nasihat, ya, dari seorang khalifah yang bernama Hisham bin Abdul Malik. Beliau adalah seorang khalifah di zaman salaf, jamaah sekalian, yang suatu ketika khalifah itu adalah pemimpin umat Islam lebih tinggi dari presiden, jamaah sekalian, ya. Ya, kalau kita katakan ya presiden lah. Nah, jamaah sekalian, suatu ketika Hisham bin Abdul Malik pernah pas lagi Jumatan tidak melihat salah satu dari anaknya menghadiri Jumatan. Kemudian dia berkata, "Ma mana'ak? Apa yang mencegah kamu untuk menghadiri Jumatan?" Kemudian anaknya tersebut berkata, "Nafaqat dabati." Wahai ayah, kendaraanku mati. Kendaraanku mati karena kendaraannya adalah hewan, jamaah sekalian. Kemudian beliau menasihati anaknya bahwasannya, "Wa ajazta 'anil masyi wa taraktal jumu'ah." Apakah kamu enggak mampu berjalan kaki sehingga kamu berani-beraninya meninggalkan Jumatan? Dan akhirnya sang khalifah ini, jamaah sekalian, justru tidak menghukum anaknya dengan tidak memberikan kendaraan sama sekali selama 1 tahun, jamaah sekalian. Dan semua ulama salaf faham, jamaah sekalian, karena anak itu adalah suatu amanah yang sangat besar, selain itu adalah nikmat, sehingga dia mendidik anaknya dengan cara menghukum, jamaah sekalian. Karena pendidikan itu adalah kita bisa gabungkan antara memberikan hukuman dan juga memberikan hukuman dan juga reward, jamaah sekalian. Jadi tidak salah satunya saja, karena yang salah satunya nanti akan jomplang, jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian perlu diingat bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Jadi ingatlah, masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian juga akan ditanya tentang kepemimpinannya. Farrajul ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun 'anhum. Ini adalah peringatan bagi kita semua, jemaah sekalian. Laki-laki, sang suami atau kepala rumah tangga itu adalah pemimpin dan dia akan ditanya, jemaah sekalian, tentang kepemimpinannya itu. Maka sebelum Allah nanya kita, jemaah sekalian, persiapkan dulu ya, dengan cara kita mendidik keluarga kita, arahkan keluarga kita. Paksa nggak apa-apa untuk bisa menuntut ilmu, tidak mengapa, jemaah sekalian. Jadi agar keluarga kita benar-benar bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit ini bisa memberikan manfaat dan juga faedah bagi saya khususnya dan juga bagi kita semua. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua di dalam melaksanakan firman Allah ini, sehingga Allah bisa memberikan taufik kepada umat Islam ya, sehingga bisa benar-benar mendidik dan juga membentuk serta mencetak generasi masa depan yang benar-benar bertakwa kepada Allah dan juga berguna bagi agama mereka dan juga nusa dan bangsa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dhillash syirka wal musyrikin wa ahlikil kafarata wansuril mu'minin wa dammirillahumma a'da'aka a'da'ad din
وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وغزة اللهم انصر الإسلام والمسلمين في روهينيا اللهم انصر الإسلام والمسلمين في الصين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان من أرضك يا قوي يا عزيز اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل وجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا دائما وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا وأيدهم بالحق وخذ بنواصيهم إلى الخير يا رب العالمين اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والربا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم دفع عنا الغلاء والوباء وباء كورونا والبلاء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا